dianggap bahwa Bung Karno terlalu dekat dengan komunisme. Dan itu terbukti. Kalau saya bilang itu terlalu dekat dengan komunisme, ada faktanya. Beberapa tokoh-tokoh Islam itu dipenjarakan. Misal Buya Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Syakban Sartono di channel Bidik Casting. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh seorang guru besar. Beliau adalah Rais Syukur Timung, Sarjana Ilmu Pemerintahan. Beliau yang selama ini menjadi narasumber juga penulis di Bidik News dan narasumber di Bidik Casting. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya mengundang beliau untuk sama-sama kita mendiskusikan satu tema yang cukup besar dan beberapa hari belakangan ini dibahas bahkan di kancah nasional, yaitu tentang gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G30 SPKI. Pada kesempatan kali ini kita ingin mengurai secara gamblang sejarah PKI di Indonesia, begitu juga apa saja yang bisa menjadi catatan kita untuk bisa kita ketahui lebih jauh dan belajar lebih jauh tentang gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Nah, beberapa waktu terakhir ini saya melihat tulisan beliau di beberapa sosial media tentang G30 SPKI ini menuai kontroversi. Oleh karenanya beliau kita undang untuk bisa memberikan penjelasan lebih jauh lagi tentang apa itu gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Tidak membuang-buang waktu lagi, kepada guru besar kita, Rais Syukur Timung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini yang diberikan oleh Bidik Casting. Nah, kehadiran saya di sini untuk membincangkan lebih dekat atau lebih jauh tentang Gestapo, gerakan 30 September. Di mana kita ketahui secara bersama bahwa gerakan 30 September adalah gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh yang dianggap pemberontakan yang dianggap diasosiasikan kepada Partai Komunis Indonesia. Karena fakta sejarah yang membuktikan bahwa gerakan 30 September itu diinisiasi oleh kelompok-kelompok komunis yang ada di Indonesia. Nah, maksud saya kita tidak bisa melihat fakta G30 SPKI itu pada saat G30 SPKI itu berlangsung. Kita harus melacak bahwa ada rentetan peristiwa sampai menjadi bola salju istilahnya di gerakan 30 September. Yang orang-orang ketahui, yang kita kebanyakan ketahui, maksudnya saya secara pribadi juga tidak begitu mengetahui secara personal karena kita berjarak waktu dengan kejadian itu. Di samping usia kita yang berjarak waktu dengan kejadian itu, sehingga asumsi kita untuk menjelaskan persoalan itu ada kemungkinannya salah. Itu dulu, ada kemungkinan salah apa yang kita sampaikan karena yang pertama, kita berjarak waktu terhadap peristiwa itu. Yang kedua, buah dari reformasi, ini sebelum kita menjabarkan lebih jauh, buah dari reformasi ialah menyelesaikan problem hak asasi manusia. Salah satunya adalah menyelesaikan problem hak asasi manusia secara terkhusus di gerakan 30 September. Nah, mestinya kita sudah tidak lagi membicarakan gerakan 30 September karena itu merupakan buah dari reformasi. Nah, inilah peran dan tanggung jawab pemimpin-pemimpin bangsa untuk menyelesaikan problem itu. Inilah. Jadi kalau setiap tahun gerakan 30 September diperingati, berarti seolah-olah sejarah Indonesia mentok di situ. Mentok di gerakan 30 September. Karena tadi pertanyaannya bagaimana kita mau coba uraikan lebih jauh. Nah, ada 3 tahun sebelum gerakan 30 September itu ada rentetan peristiwa. Di tahun 62, 63, dan 64.
Jadi boleh jadi itu adalah akumulasi dari berbagai rentetan peristiwa yang pernah terjadi di bangsa ini. 65 tahun 65. Di misalnya 3 tahun terakhir sebelum 65, Ikatan Pemuda Rakyat, Ikatan Pelajar Indonesia menyerang Pemuda Islam Indonesia, PII. Ya? PII. IPI menyerang PII. IPI itu dianggap sebagai salah satu organisasi underbow dari komunisme. IPI itu adalah salah satu organisasi yang dianggap underbow dari Partai Komunis Indonesia, dan berbagai serangan-serangan lainnya menyerang santri dan kiai terutama. Nah, kenapa saya bilang ini adalah rentetan dari beberapa peristiwa sampai memuncak di gerakan 30 September, ini adalah gerakan kudeta. Sebenarnya jauh sebelum gerakan 30 September, Partai Komunis Indonesia itu sudah mau melakukan kudeta. Jadi jauh sebelum itu sudah ada perencanaan kudeta. Iya, di tahun 1948. Itu kudeta terhadap Presiden Soekarno. Di tahun 1948, sebagaimana yang kita ketahui di banyak literatur ya. Kalau teman-teman, kalau kita lebih banyak mengunyah literatur dan bacaan, pasti kita akan menemukan berbagai sudut pandang terhadap Partai Komunis Indonesia. Sebentar kita akan uraikan lebih jauh dalam dua sudut pandang. Karena secara personal tadi saya katakan kita ini berjarak usia dengan kejadian-kejadian tersebut. Nah, sementara Orde Baru menghapus di dalam beberapa pelajaran sejarah tentang pembicaraan tentang komunisme, karena ada TAP MPRS tentang pelarangan ajaran Marxisme dan Leninisme. Nah, tadi saya bilang di tahun 1948 itu adalah upaya pertama untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Terjadi pemberontakan di Madiun. Bahkan dia membuat Madiun Soviet Madiun. Itu. Penyerangan di santri-santri di Ponorogo, di Gontor. Kemudian banyak pejabat-pejabat birokrasi daerah di Jawa itu dibantai oleh PKI. Nah, puncaknya itu terjadi di 1965. Karena di 1948 kondisi kita waktu itu masih dalam suasana batin merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, dan juga masih mengantisipasi serangan agresi militer Belanda kedua. Nah, sehingga pemberangusan atau perlawanan terhadap gerakan komunisme ini tidak terlalu masif, tidak terlalu serius. Tetapi ada juga satu literatur yang menjelaskan bahwa peristiwa 1948 di mana pemberontakan Madiun yang dilakukan oleh Partai Komunis itu bersama-sama dengan Belanda untuk menusuk masyarakat Indonesia, untuk bersama-sama untuk melakukan pemberontakan terhadap warga Indonesia yang dianggap tidak revolusioner. Nah, karena kenapa bisa begitu asumsinya? Musso itu dari Moskow, Musso itu yang salah satu pimpinan di Partai Komunis Indonesia. Musso, dia di Moskow, diasingkan di Moskow. Tetapi dia bisa masuk Indonesia itu atas izin siapa? Sementara pada kondisi tadi saya bilang kondisi waktu itu kondisinya di dalam literatur yang dijelaskan ya. Jadi saya mencoba untuk menjelaskan seolah-olah saya berada pada masa itu. Dia diterbangkan dari Moskow ke Indonesia, itu bisa masuk Indonesia itu atas izin siapa? Sementara seluruh akses itu harus mendapatkan legitimasi dari Belanda. Jadi sebahagian pemikir menyebutkan, sebahagian sejarawan menyebutkan bahwa kehadiran Musso di Indonesia itu atas restu Belanda. Makanya sebagian sejarawan menjelaskan kalau PKI bersama-sama dengan Belanda melakukan pemberontakan terhadap masyarakat Indonesia, terkhusus umat Islam, kan begitu? Terkhusus umat Islam. Nah, itu makanya gerakan 1965 atau yang kita kenal dengan Gestapo, gerakan 30 September itu akumulasi dari seluruh rentetan peristiwa yang coba dilakukan oleh Partai Komunis dalam mengkudeta Soekarno, dalam mengkudeta kepemimpinan yang ada. Tapi sebelum lebih jauh, kita ketahui bahwa PKI ini mau inisiatornya maupun orang-orang yang memang jadikan Partai Komunis ini sebagai jalan, itu kan asli bumi pertiwi ya, artinya orang asli Indonesia. Orang Indonesia. Nah, tapi kenapa ada
bentuk gerakan perlawanan seperti itu, bahkan terhadap bangsa dan negaranya sendiri. Itu kira-kira sebenarnya apa-apa yang melatar belakangi itu sebenarnya? Nah, begini, kalau bacaan saya dan analisis saya terkait itu, kita tidak bisa menafikan bahwa ada faktor eksternal di belakang gerakan 30 September. Kita tidak bisa menafikan itu. Di samping ini merupakan pergolakan internal antara sesama anak bangsa yang hanya memilih haluan yang berbeda. Kan begitu. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri ada faktor eksternal yang mencoba mengagitasi rakyat Indonesia. Di tahun 40-an sampai dengan 65, kita ketahui pasca Perang Dunia Kedua itu terjadi perang dingin. Dunia terbagi menjadi dua blok. Ada blok timur dan ada blok barat. Ada NATO, ada Pakta Warsawa, kan begitu. Ada blok timur dan ada blok barat. Ini perseteruan antara Soviet dan Amerika. Perseteruan antara Soviet dan Amerika, di mana kita ketahui bahwa Amerika mewakili kapitalisme, liberalisme kapitalisme, dan Soviet mewakili komunisme. Nah, coba kita tarik ke belakang sedikit. Di 1926 dan 1927 itu sudah ada upaya pemberontakan yang dilakukan oleh komunis. Tapi Indonesia. Ya, di Indonesia. Sebelum kemerdekaan 1945, di 1926 dan 27 itu sudah ada upaya pemberontakan yang dilakukan oleh PKI di 1926. Tapi berhasil ditumpas oleh Belanda. Dan ini juga menjadi catatan bahwa salah satu kelompok atau komunitas yang menumpas pemberontakan PKI di 26 dan 27 itu adalah guru-guru tarekat. Tapi maksudnya ini ditumpas oleh Belanda karena memang dia ingin menghancurkan Belanda atau ingin menghancurkan bangsa Indonesia? Tidak. Di 19 jadi begini. Di 1926. Gagasan Nasakomnya Bung Karno, jadi kita perpendek saja. Iya. Gagasan nasionalisme komunisme agamaisnya Bung Karno itu jauh sebelum digaungkan saat dia memimpin demokrasi terpimpin menjadi presiden, itu jauh hari sudah digaungkan. Sudah digaungkan gagasan. Di 1926 Bung Karno melakukan eksperimen ideologi yang bernama dengan nasionalisme, Islamisme, dan komunisme. Itu di 1926. Dia menganggap harus ada lem perekat untuk mempersatukan seluruh warga negara dalam melawan penjajahan imperialisme. Betul. Dalam melawan penjajahan imperialisme, makanya dia melakukan eksperimen ideologis, mengeluarkan sebuah gagasan nasionalisme, Islamisme, dan komunisme. Itu di 1926. Hanya saja Bung Karno tidak mengkontekstualisasikan gagasan itu setelah kemerdekaan. Jadi konsep Nasakom itu hanya digunakan untuk mempersatukan anak bangsa melawan imperialisme. Itu pasca sebelum kemerdekaan. Tetapi dia mencoba memaksakan gagasan itu setelah kemerdekaan. Nah, sehingga beberapa kelompok terkhusus umat Islam, terkhusus kelompok-kelompok Islam itu menganggap Bung Karno terlalu dekat dengan komunisme. Bung Karno terlalu dekat dengan PKI, ya, dan itu terbukti. Terbukti tadi di 1948 PKI berhasil melakukan pemberontakan di Madiun. Tidak berselang berapa lama PKI tampil di pentas bangsa ini, di pentas sejarah, karena di 1955 dia keluar sebagai partai pemenang pemilu dengan suara terbanyak keempat. Itu di 1955, dan jadi tidak berselang lama PKI sudah keluar dari setelah dia melakukan pemberontakan di Madiun, membunuh para santri dan kiai, dan menyerang umat-umat Islam. Tapi motif awalnya apa sebenarnya di Madiun, pemberontakan di Madiun ini? Penumpasan sampai membunuh kiai dan santri itu motifnya apa sebenarnya? Ya, karena dianggap umat Islam ini adalah orang yang tidak bisa kooperatif terhadap dia. Kan begitu. Umat Islam, orang-orang gagasan keislaman itu dianggap tidak kooperatif dengan spirit yang dibangun oleh komunisme. Tapi saya kira begini, kalau kita berbicara tentang spirit ideologi, antara komunisme dan Islamisme ini kan hampir sama, gerakan masyarakat bawah lah gitu. Nah, maksudnya apa yang menjadi soal sehingga ini bisa terjadi disparitas antara umat Islam saat itu dengan komunis? Oh tidak, begini, tidak ada kesamaan sebenarnya. Tidak ada kesamaan, karena waktu itu komunisme dianggap orang yang bertentangan dan orang yang tidak memiliki orang yang tidak bertuhan, kan begitu maksudnya. Sekalipun itu diskursus lain, itu diskursus yang berbeda maksud saya. Sementara umat Islam ini orang yang bertuhan, kan begitu. Nah, disparitas inilah yang dianggap
bahwa tidak ada titik temu antara kedua pandangan ideologi ini, antara kedua gagasan hidup ini. Nah, sementara menjelang 1965, waktu Bung Karno masih jaya-jayanya dengan demokrasi terpimpinnya, dia tetap menggaungkan konsep Nasakomnya, dan ini dianggap oleh beberapa kelompok-kelompok Islam, itu dianggap bahwa Bung Karno terlalu dekat dengan komunisme, dan itu terbukti. Kalau saya bilang itu terlalu dekat dengan komunisme, ada faktanya. Beberapa tokoh-tokoh Islam itu dipenjarakan. Misal Buya Hamka. Buya Hamka itu dipenjarakan. Bung Karno bersama Pramoedya Anantatur memenjarakan Bung Karno. Bahkan Pramoedya yang dianggap sebagai orang yang berhaluan kiri itu bahkan menuduh Buya Hamka itu memplagiasi novel Tenggelamnya Kapal Van der Weyden itu. Betapa sakit hatinya Buya Hamka. Bahkan Muhammad Nasir, tokoh pendiri Masyumi, itu dipenjarakan, dibuikan. Bahkan jurnalis terkenal Mukhtar Lubis 10 tahun dibuikan. Nanti dibebaskan pasca peristiwa Gestapo itu terjadi. Jadi maksud saya, gerakan 30 September itu merupakan akumulasi dari rentetan peristiwa yang pernah terjadi di bangsa ini, yang dilakukan oleh Partai Komunis. Dan dia tidak bisa memungkiri bahwa bukan mereka otak penyerangan terhadap 7 jenderal itu ke dalam lubang buaya. Mereka tidak bisa memungkiri itu, karena tanggal 2 Oktober, seingat saya, tanggal 2 Oktober, berdasarkan literatur yang saya baca, di Harian Rakyat itu adalah koran yang dikelola oleh PKI. Di bawah pimpinan redaksi Nyoto, Sekjen PKI. Ya, Nyoto, itu Sekjen PKI. Di Harian Rakyat itu tertulis bahwa, jelas di situ, bahwa yang memerintahkan pembunuhan itu adalah PKI. Karena ditulis bahwa kita akan melakukan revolusi dan lain sebagainya itu. Saya sudah lupa bagaimana redaksinya, yang jelasnya tertuang di dalam Harian Redaksi 2 Oktober yang editorialnya adalah Nyoto. Nah, ada kekhawatiran sebenarnya kalau kita coba kontekstualisasikan terhadap kehidupan kita sekarang. Ada kekhawatiran, ada ketakutan. Kalau paranoid itu terlalu psikologis sifatnya kalau kita sebutkan paranoid ya. Misalnya ada persekusi terhadap ulama sekarang. Ada persekusi terhadap ustadz. Bahkan umat Islam itu dianggap radikalisme. Karena dalam anggapan umat Islam, dalam anggapan kelompok-kelompok Islam, orang yang melawan Islam itu komunis. Karena fakta sejarah membuktikan itu. Nah, orang yang melawan kelompok Islam berarti dia komunis. Karena ini sebuah stereotip yang kita sulit sekali keluar dari itu. Nanti sebentar kita coba uraikan sebenarnya komunisme itu apa dan apa kaitannya dengan Marxisme, kan begitu. Karena yang orang anggap bahwa menjadi komunis itu pasti Marxis. Iya. Jadi begitu. Jadi memang stereotip yang terbentuk di masyarakat Indonesia kita adalah komunis itu memang pernah menjadi musuh dalam selimut, ya, menjadi musuh dalam selimut sesama anak bangsa, sehingga sampai sekarang, sampai detik ini bahkan sebagian besar kalangan masih memperingati 1 Oktober ya, 1 Oktober sebagai gerakan 30 September, sebagai gerakan penumpasan PKI terhadap anak bangsa Indonesia. Nah, ini yang kemudian menjadi diskusi yang panjang sekarang, karena ini masih terus diperingati dan masih terus nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kita akan bahas lebih jauh ke depan tentang mengapa PKI ini harus menjadi perhatian khusus untuk kita terus membahas. Ada dua persepsi yang sangat krusial ya, yang ingin kita ketahui, bahwa pada masa lampau fakta sejarah membenarkan itu, bahwa memang PKI adalah musuh bangsa dan negara. Oleh karena itu dibuat dalam TAP MPRS untuk mengingat bahwa memang ada fakta sejarah di situ. Tetapi di sisi lain sekarang beberapa waktu belakangan ini itu ada
kelakuan, ada informasi, bahkan ada rentetan peristiwa masa lalu itu seolah-olah terjadi sekarang. Misal, seperti yang disebut tadi, ada penyerangan terhadap kiai, ulama, ustadz, ada pembunuhan terhadap orang-orang, dalam tanda kutip, orang-orang Islam yang cendekiawan mungkin ya. Nah ini peristiwa masa lampau yang seolah-olah terjadi sekarang. Dan ini dianggap oleh sebagian kalangan bahwa disinilah bangkitnya PKI. Nah ini yang mungkin bisa diuraikan. Apakah memang PKI bangkit sekarang? Ataukah PKI itu sudah hilang? PKI antara nyata dan ilusi. Sesaat lagi tetap di Bidik Casting. Baik, terima kasih. Kita masih di channel Bidik Casting. Kita lanjut di session kedua. Sebagaimana pertanyaan saya tadi. Ada peristiwa-peristiwa masa lampau yang kembali terjadi di masa sekarang. Dan gerakan-gerakan anti-Islam itu seolah-olah terjadi sekarang. Dan dianggap oleh sebagian kalangan bahwa ini adalah tanda bangkitnya Partai Komunis Indonesia. Nah ini mungkin bisa dijelaskan. Kenapa? Karena memang seperti ini modelnya. Jika yang membunuh atau jika yang mempersekusi, mengkriminalisasi ulama itu adalah orang-orang yang ini, ujungnya bisa dinyatakan orang gila. Sedangkan berbanding terbalik dengan ini jika diupayakan untuk dibalik misalnya. Kalau ada penyerangan terhadap gereja atau ada penyerangan terhadap tempat ibadah atau tokoh agama lain selain Islam, maka ini dianggap sebagai gerakan terorisme. Nah ini kira-kira ada fenomena apa sebenarnya yang terjadi sekarang? Apakah memang bangkitnya PKI? Nah kalau ini kita nyatakan sebagai bangkitnya PKI, bagaimana dengan pemimpin kita? Maksud saya adalah jika kita melihat secara luas bahwa memang seperti itu kenyataan yang terjadi di bangsa ini. Ini kira-kira pandangan politiknya seperti apa kira-kira melihat fenomena ini? Apa memang bangkit PKI sekarang ini? Saya kira mungkin bisa diurai sebelum kita masuk pada apa itu komunis. Ya, kalau yang dibicarakan adalah apakah PKI itu bangkit, saya kira sejak saya mahasiswa itu isu itu sudah lama bergulir. Sudah lama bergulir. Kalau disebutkan bahwa PKI itu bangkit, itu isu yang sejak saya mahasiswa sudah seringkali digaungkan, seringkali digulirkan. Nah, kita bisa analisis saja sendiri plus minusnya. Siapa yang diuntungkan dari isu itu dan siapa yang tidak diuntungkan dari isu itu. Nah, kalau dikatakan bahwa PKI itu bangkit, ya silakan kita bentangkan saja faktanya, kan begitu. Nah, ada ketakutan sebenarnya. Tadi saya sampaikan ada ketakutan dari kelompok Islam, umat Islam secara terkhusus, karena ada pengalaman yang membekas, Betul. ada trauma yang membekas di kalangan kelompok Islam, sehingga tidak mau lagi memberikan ruang yang lebih kepada PKI komunis. Misalnya kan tadi saya sampaikan, jauh sebelum kemerdekaan, di 1926 dan 27 itu mereka sudah melakukan pemberontakan di Banten dan Sumatera. Betul. Tetapi berhasil diberangus oleh tentara kolonialis bersama para guru-guru tarekat. Jadi jangan menganggap bahwa guru-guru tarekat itu dulu jauh sebelum kemerdekaan komunitas-komunitas yang seringkali melakukan perlawanan terhadap Belanda bahkan kepada komunisme itu adalah guru-guru tarekat. Ya, guru-guru tarekat secara terkhusus adalah Qadariyah Naqsabandiyah. Itu dipelopori, diinisiasi oleh guru-guru tarekat. Tetapi setelah kemerdekaan, setelah Indonesia merdeka, 3 tahun setelah itu mereka melakukan lagi pemberontakan di 1948. Nah, mestinya harus ada pelajaran. Kita tidak boleh lagi memberikan ruang yang lebih. Tetapi karena kedekatan Bung Karno terhadap teman-teman orang-orang yang berhaluan komunis, sehingga mereka mendapat tempat dan di pemilu 55 mereka menang. Mereka menjadi salah satu partai politik dengan meraup suara 6%, kurang lebih ya 6%. Nah di 1965 mereka melakukan lagi 26, 27, di 1948 dan di 1965. Ini kan bukan peristiwa pertama kalinya yang dilakukan. Sudah ada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Memang ada rentetan sejarah yang menggambarkan bahwa begini kondisi komunis. Iya. PKI di Indonesia. Maksud saya, kalau diberikan ruang, jangan sampai dia melakukan lagi hal yang sama. Jangan sampai mereka lagi mempersekusi umat Islam. Jangan sampai mereka lagi mempersekusi tokoh-tokoh Islam. Kan begitu. Karena fakta sejarah membuktikan mereka pernah melakukan itu.
Nah, jika ada orang yang mempersekusi ulama, umat Islam dan sebagainya, tidak bisa juga kita salahkan kalau ada kelompok orang, kelompok Islam yang berpikir bahwa ini adalah jejaring komunisme. Tidak bisa juga. Tidak bisa kita juga pungkiri karena ada pengalaman terhadap hal itu. Dan kondisi sekarang itu memiliki koneksivitas dengan kondisi yang pernah terjadi dulu. Dan kita tidak bisa salahkan. Ditambah pemerintah tidak bisa menyiapkan, tidak mengaktifasi nalar demokrasi warga negaranya. Mestinya persoalan-persoalan itu sudah selesai setelah reformasi karena itu buah reformasi. Salah satu alasan reformasi adalah menyelesaikan seluruh bentuk perkara hak asasi manusia. Itu kan salah satunya. Betul. Dan sudah pernah ada upaya untuk melakukan rekonsiliasi antara korban dan pelaku itu. Tetapi selalu gagal. Karena kalau metode rekonsiliasi itu adalah menghadirkan korban dan pelaku dan sama-sama mengakuinya, itu kan keliru. Iya. Misalnya, kalau sama-sama mengakui bahwa ya siapa yang paling banyak membunuh dan siapa yang paling banyak terbunuh, itu kan tidak menyelesaikan persoalan. Siapa yang paling banyak salah dan siapa yang paling banyak benar. Nah, metode rekonsiliasi itu kan harusnya menghadirkan orang ketiga. Sebagaimana yang pernah terjadi di Afrika sana pada peristiwa apartheid. Kan orang ketiga, orang yang dihadirkan sebagai orang yang menengahi persoalan yang terjadi di persoalan apartheid di Afrika, itulah Nelson Mandela. Nelson Mandela dengan keteguhan hati dan siap untuk menjadi orang ketiga untuk menyelesaikan problem itu. Dan banyak lagi problem-problem yang pernah terjadi. Nah, mestinya buat reformasi itu menghasilkan menyelesaikan seluruh perkara HAM, perkara hak asasi manusia. Karena kita tahu pasca gerakan 30 September itu ada gerakan perlawanan yang dilakukan oleh kelompok TNI, militer bersama dengan umat Islam yang punya trauma terhadap pemberontakan yang dilakukan, peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh PKI. Itu kalau dalam fakta sejarah itu hampir 1 juta korban. Artinya menyerang balik ini ya. Hampir 1 juta korban. Nah, inilah yang dituntut. Makanya ada seorang penulis, John Rosa. John Rosa menceritakan tentang kekejaman Orde Baru. Kekejaman Orde Baru karena mereka melegitimasi pembunuhan warga sipil. Oh, itu warga sipil? Iya, warga sipil pasca gerakan 30 September itu. Selama 18 bulan. Gitu, selama 18 bulan melakukan pembantaian itu. Tetapi kan orang John Rosa ini tidak berpikir bahwa fakta sejarah itu adalah fakta sejarah yang terhubung dan masa lampau. Betul. Ada rentetan peristiwa, kan misalnya begini. Ada kampung A dan ada kampung B. Kampung A menyerang kampung B dan yang terbunuh 1 orang. Karena kampung B ini beranggapan bahwa kalau kita tidak membunuh maka kita akan terbunuh. Kalau kita tidak membunuh maka kita yang akan terbunuh. Nah, mereka melakukan serangan kepada kampung A dan yang terbunuh 30 orang. Secara hukum yang mana yang salah? Secara hukum maka yang salah adalah dua-duanya. Tapi secara moralitas siapa yang salah? Ya kau duluan yang melakukan penyerangan, kan begitu. Secara moralitas adalah kita harus cari tahu siapa duluan yang menyerang. Nah, kalau kita bentangkan sejarahnya, ternyata yang duluan melakukan persekusi terhadap kelompok Islam dan warga Indonesia adalah komunisme. Kelompok komunis. Partai komunis, kan begitu. Partai komunis. Ya. Karena kedekatannya terhadap kekuasaan, kan begitu. Jadi komunisme semakin mengibarkan sayapnya karena dia berlindung di bawah ketiaknya Bung Karno. Kenapa? Karena Bung Karno tetap mempertahankan gagasan Nasakomnya yang mempersatukan 3 sudut pandang yang justru tidak bisa dipersatukan. Itu adalah eksperimen yang gagal karena dia gagal mengkontekstualisasikan gagasannya sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Kan begitu. Bisa juga begini. Ini dianggap sebagai Soekarno bahwa gagasan yang pernah ia tuangkan sebelum kemerdekaan itu bisa dia bawa dan mungkin persoalan menerapkannya, ya penerapannya saya kira yang mungkin belum maksimal atau memang tidak cocok Nasakom ini pasca kemerdekaan. Iya kan, spirit awal dia menggaungkan gagasan itu adalah mempersatukan. Mempersatukan anak bangsa. Berarti waktu itu banyak juga komunis ya waktu sebelum kemerdekaan. Banyak komunis kan sebelum kemerdekaan, bahkan pasca kemerdekaan kan banyak komunis. Karena dia menjadi salah satu parpol dengan pemilih terbanyak. 4 terbesar kan begitu. Selain PNI, Masyumi dan lain sebagainya. Tapi ideologi ini sebelum kita lanjut, ideologi ini masuk menyasar lewat apa sehingga bisa menjadikan satu ya public trust masyarakat saat itu.
Maksudnya dia menyasar di kalangan apa sih sehingga ini bisa menjadi satu ideologi yang memang masih mendasar bahkan sampai sekarang saya kira. Kan begini, maksud saya begini. Ini untuk mengembangkan tadi, toh. Selama ini kan kita menolak komunisme sekaligus kita menolak marxisme. Kan begitu. Iya. Tadi kan dibilang bahwa belakangan ini kalau kalau sudah mendekati hari 30 September, toh, maka ingatan orang akan mengingat terhadap PKI. Ingatan orang kan begitu memperingati sekalipun yang terbawa adalah dendam. Padahal sebenarnya bukan begitu. Bukan dendam yang terbawa, tapi kita memperingati bahwa jangan sampai hal ini terjadi lagi. Nah, isu bahwa komunisme akan bangkit lagi itu sudah lama. Itu dagangan politik sebenarnya kalau saya. Belakangan itu menjadi dagangan politik. Karena setiap tahun isu itu terus berkembang. Isu itu akan berkembang dan kita juga tahu siapa pemainnya, siapa dalangnya, dan siapa yang diuntungkan dari isu itu. Di tempat ideologi ini berkembang, ideologi ini sudah tidak dipakai. Komunisme itu sudah tidak dipakai, sudah dimasukkan dalam keranjang sejarah, sudah dimasukkan dalam keranjang sampah itu komunisme. Di ideologi ini berkembang pertama kali di Rusia itu sudah tidak dipakai sebagai ideologi. Di Cina itu sudah tidak dipakai sebagai ideologi, bahkan di negara yang ideologi ini pertama kali berkembang itu sudah tidak dipakai. Makanya kita harus membedakan mana komunisme dan mana marxisme. Apakah mempelajari marxisme sebagai sebuah diskursus yang ilmiah itu sama dengan komunis? Nah, sementara marxis itu adalah filsafat kritis. Itu filsafat kritis maksud saya. Apakah mempelajari filsafat kritis Marx itu sama dengan menjadi seorang komunis, apalagi menjadi seorang PKI? Itu pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab. Makanya kita harus mendikotomi antara komunisme dan marxisme sebagai sebuah filsafat kritis. Sama dengan apakah membicarakan gagasan daulah Islamiyah itu sama dengan mendirikan Islam, negara Islam. Atau begini aja, siapakah negara di dunia ini yang pernah benar-benar menjalankan gagasan Marxis tentang bernegara secara totalitas? Adakah? Tidak ada. Hampir semua roboh, jatuh. Misalnya Cina itu kan berhaluan komunis, tetapi prakteknya kapitalis kan? Iya. Rusia menganggap bahwa mereka berideologi karena berideologi komunis. Prakteknya apa? Kapitalis. Bahkan Vietnam itu juga kapitalis. Makanya menjadi benar apa yang disampaikan oleh Francis Fukuyama, the end of history and the last man. Kemenangan terakhir itu adalah kemenangan kapitalis. Karena kenapa? Setelah runtuhnya Soviet. Tetapi ada satu hal yang kita perlu underline di dalam tesis Fukuyama itu, bahwa yang bisa menyaingi kemenangan kapitalisme di akhir sebuah sejarah adalah Islam. Dan Islam yang bisa menyaingi itu, Islam itu. Nah, sebenarnya tidak ada alasan bagi PKI untuk mempersekusi umat Islam waktu itu. Tidak ada alasannya. Umat Islam legowo untuk tidak memaksakan beberapa hal di dalam butir di dalam hal kesepakatan kita bernegara. Itu kan bentuk bahwa umat Islam ini menginginkan persatuan di Republik ini. Tetapi kenapa mereka dipersekusi? Ulamanya dipenjara, bahkan tokoh-tokoh pimpinan partai muslimnya dimasukkan ke dalam penjara. Dibubarkan partai masuk. Partainya dibubarkan. Kan begitu. Lalu sekarang ingatan orang itu akan terhubung dengan peristiwa yang terjadi sekarang. Islam dilabeli radikalisme, ulamanya dipersekusi. Kan begitu. Jadi kita tidak bisa salahkan orang berpikir bahwa ini terhubung. Peristiwa sekarang itu terhubung terhadap peristiwa masa lampau, di mana saat peristiwa masa lampau itu terjadi, umat Islam dipersekusi. Bagaimana kira-kira? Nah, kalau kita lihat gagasan politiknya, yang nyata sekarang apa benar? Maksudnya peristiwa masa lalu ini yang kembali, apa dengan gaya yang baru, neo-komunisme? Apakah memang itu yang hadir di beberapa tahun terakhir ini? Iya, makanya saya bilang tadi bahwa kita tidak bisa melarang orang untuk berpikir seperti itu. Karena tidak ada hukum yang bisa melarang orang untuk berpikir. Organisasinya boleh saja dibubarkan karena ada TAP MPRS, ada Undang-Undang 27, kan begitu. Organisasinya bisa kita bubarkan. Tetapi apa yang bisa membuat bahwa tidak ada orang berpikir seperti itu? Jangankan kita Indonesia, di Jerman saja masih ada orang yang kira-kira berumur 40 tahunan ke atas
itu tidak mempercayai bahwa ada pernah terjadi peristiwa Holocaust. Iya betul. Bahkan masih banyak orang-orang tua di Jerman yang menganggap Hitler itu sebagai dewa penyelamat. Hitler ya? Iya. Yang membunuh ribuan orang. Dengan peristiwa Holocaust kamar gas itu. Bahkan masih ada di Jerman sana yang justru negaranya lebih berkembang jauh, yang belum mempercayai bahwa ternyata ada peristiwa kamar gas, ada bahwa Hitler itu adalah dewa penyelamat. Kan begitu. Apalagi kita ini. Di bangsa kita ini, kan begitu. Yang baru seumur jagung, kan begitu. Makanya tidak ada yang bisa memberikan kepastian kepada kita bahwa orang tidak akan berpikir begitu. Tapi peristiwa ini yang belakangan terjadi dan kita lihat sangat nyata. Maksudnya gini, ketika ada penyerangan terhadap ustadz, penceramah, itu selalu ke ujungnya gila. Kalau tidak gila dites kejiwaannya. Ini fenomena apa sebenarnya ini? Ya orang gila yang rasional, kan begitu. Jadi gini, kalau dia tidak gila, dites kegilaannya. Kemarin contoh ya, terakhir pembakaran mimbar masjid ya di masjid ini Makassar, Masjid Raya ya. Di pembakaran mimbar Masjid Raya itu, karena orang ini tidak gila, justru dia disebut terpengaruhi narkoba. Dia pemakai narkoba, positif narkoba maksudnya. Itulah tadi yang saya maksud. Bahwa ada ingatan yang terhubung. Iya, betul. Dengan peristiwa masa lampau, di mana saat umat Islam dijauhkan dari panggung politik. Itu yang pertama. Dipersekusinya beberapa tokoh-tokoh penting sebagai seorang godfather, founding bangsa ini, dijauhkan dari panggung politik. Itu ada upaya untuk memberangus Islam. Kan begitu. Itu harus kita akui, ada upaya itu. Memang ada upaya itu. Ada upaya untuk memberangus umat Islam. Siapa yang tidak tahu dengan Muhammad Nasir? Siapa yang tidak kenal dengan dia? Seorang pendiri Masyumi, partainya dibubarkan, dia dibuikan. Dan begitu. Nah, kalau hal itu terjadi juga sekarang, kira-kira kalau hal yang pernah terjadi di peristiwa masa lampau, itu terjadi juga sekarang, kira-kira. Tetapi dengan konteks yang berbeda. Tetapi dengan konteks, salahkah orang berpikir bahwa ini ada keterkaitan? Kita tidak bisa menyalahkan. Sama dengan saya tidak pernah menyalahkan orang berpikir tentang komunisme, sekalipun organisasinya sudah dibubarkan. Karena kita tidak bisa melarang orang untuk berpikir. Tidak ada hukum juga yang bisa memberikan delik kepada pikiran. Kan begitu. Tidak ada juga hukum. Hukum itu hanya bisa memberikan delik terhadap tindakan, bukan kepada pikiran. Jadi jangan melarang orang berpikir. Sama dengan begini. Kalau orang bisa menulis tentang komunisme, kenapa orang dilarang bicara tentang khilafah? Kenapa orang dilarang untuk bicara tentang khilafah? Kalau orang bisa menulis tentang komunisme. Nah, saya kira ini adalah terhubung peristiwa-peristiwa yang bisa menghubungkan dan memang membutuhkan seorang pemimpin yang bisa menyelesaikan peristiwa-peristiwa seperti itu. Karena dia harus mengaktifasi nalar demokrasi warga negaranya. Kan kesalahan kita sekarang adalah gagalnya negara untuk mengaktifasi nalar demokrasi. Saya kira itu dulu sebagai pengantar. Nah, pemirsa BD Casting yang budiman, jika orang bisa berpikir, menulis, berdiskusi tentang komunisme, mengapa orang dilarang hanya berpikir tentang khilafah? Padahal di dalam hadis banyak menjelaskan tentang bangkitnya umat Islam di masa lampau, yang itu sangat didekatkan dengan bangkitnya khilafah Islamiyah. Nah, ini yang akan kita bahas setelah pariwara, tetap di BD Casting. Nah, baik, terima kasih masih di BD Casting. Kita akan membahas lebih jauh lagi. Tadi yang sebagaimana pesan di session kedua yang saya sampaikan tadi, jika orang bisa berdiskusi, berbicara, bahkan membuat pelatihan-pelatihan yang itu berkaitan dengan diskursus tentang komunisme, mengapa orang dilarang bahkan hanya berpikir tentang khilafah? Padahal khilafah tidak bisa juga dipisahkan dari ajaran Islam, karena merupakan bagian terpenting dalam pemikiran-pemikiran Islam. Oleh karena itu, kita ingin bertanya lebih jauh, membahas lebih jauh pada kesempatan kali ini untuk menyandingkan kedua. Saya kira begini, antara komunisme dan khilafah ini yang menjadi catatan di bangsa kita adalah sesuatu yang sangat kayak ada gimana ya, sedikit menggelitik ya, karena komunisme yang dilarang dalam tahap MPRS, komunisme Marxisme Leninisme ya, itu dilarang dalam tahap MPRS. Tapi khilafah ini saya kira sudah dilarang atau belum ya? Tidak ada aturannya. Belum ada aturannya ya. Nah, ini kemudian yang digaungkan sekarang untuk bahkan jangan berpikir tentang khilafah. Nah, ini yang mesti kita
kaji lebih jauh lagi. Fenomena apa sebenarnya ini? Orang tidak bisa berbicara lebih jauh. Nah, saya kira demokrasi menginginkan ada diskursus panjang tentang hal-hal ini agar ruang-ruang dialektika itu tetap terbangun dan terbuka. Jika tidak, saya kira ini tertutupi dan bahkan akan ada gerakan ekstremisme yang muncul jika ruang-ruang dialektika itu ditutup. Nah, bagaimana cara menyandingkan antara komunisme dan khilafah ini sebenarnya? Soalnya dua-dua pemikiran ini di akhir-akhir ini menjadi salah satu yang ya cukup menarik untuk kita bahas. Kira-kira seperti apa pandangan? Kalau supaya tidak terlalu jauh dan nanti iya. ini bisa menjadi salah kaprah, orang akan menganggap salah kaprah karena berbeda antara HTI dengan PRRI. Oh iya, PRRI Beda. itu apa? Persatuan Yang siapa sebelum Masumi itu PRRI. Saya lupa kepanjangannya, PRRI, DITII. Oh, DITI ya. Nah, kan begitu. Itu kan DITI. berbeda. Beda gaungnya. Beda gaung. Beda. Kalau dianggap PRRI, DITI itu adalah pemberontakan terhadap negara, itu berbeda dengan pemberontakan komunis terhadap negara. Beda. Itu beda konteks dan punya diskursus tersendiri. Iya. Karena pemberontakan PRRI apakah yang dilakukan DITI. DITI terhadap negara itu tidak mengkudeta negara, tidak mengkudeta pemimpin. Itu konteksnya beda kan? Tidak sedang mencoba untuk mengkudeta. Tapi kalau PKI itu sudah jelas ada upaya untuk mengkudeta Soekarno. Kan begitu. Sudah ada upaya untuk mengkudeta Soekarno dan memang jelas Soekarno jatuh secara tidak elegan di akhir tahun 60-an itu kan. Itu sudah ada dia jatuh secara tidak elegan karena mempertahankan konsepsi nasakomnya. Tadi kan saya sampaikan bahwa kenapa komunisme itu ditakuti. Sebenarnya tidak juga ditakuti. Jangan sampai ini adalah indoktrinasi yang dilakukan oleh Orde Baru. Kan begitu maksud saya. Jangan sampai ini adalah merupakan indoktrinasi yang dilakukan selama Orde Baru. Bahkan menjauhkan kita dari pahaman itu. Kan begitu. Selama Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Bahkan orang tokoh-tokoh ex-PKI itu haram untuk diperkatakan. Padahal tidak semuanya sama kan begitu. Makanya tadi saya bilang, pasca gerakan 30 September ada banyak pembantaian balik. Ada serangan balik yang dilakukan yang mengakibatkan orang terbunuh secara massal kan begitu. Padahal tidak semuanya orang yang dianggap PKI itu paham apa itu PKI dan paham apa itu gerakan 30 September. Kan begitu. Karena banyak fakta sejarah yang menyebutkan, misalnya Prof Salim Said waktu mewawancarai salah seorang yang datang pada saat pesta, pada saat acara PKI di lapangan. Ada seorang bapak-bapak pakai songkok. Ditanya, "Loh, Bapak Haji?" "Iya." "Kok Bapak PKI?" "Saya kira PKI itu Partai KJ Indonesia." Ini kan dia nggak paham. Partai apa? Partai KJ. Partai KJ Indonesia. Dia nggak paham. Jadi ada beberapa, bahkan mungkin sampai ke pelosok-pelosok daerah, banyak orang yang dianggap PKI itu tidak paham apa itu PKI yang sesungguhnya. Karena jangan sampai orang-orang yang dibunuh pada pasca peristiwa gerakan 30 September itu adalah orang yang tidak tahu tentang apa substansi PKI itu sebenarnya. Makanya inilah ini peristiwa-peristiwa ini yang perlu diungkit kembali untuk diselesaikan masalahnya. Harus dihadirkan orang ketiga, direkonsiliasikan antara pihak pelaku dan korban. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tadi sampaikan bahwa beda diskursus filsafat kritis Marx dengan komunis beda. Itu beda. Ya? Beda. Itu harus dibedakan. Walaupun Marx menganut paham itu. Iya, maksud saya begini. Kalau manifesto komunisme itu alat perjuangan. Alat perjuangan Marx. Saat itulah uniknya Marx dia. Karena buku-bukunya tersebar dan menjadi pemantik revolusi di Eropa. Itu hebatnya Marx. Kita harus akui itu sebagai sebuah filsafat kritis. Makanya saya bilang, tidak ada kiblat mutlak di mana Marxisme itu berada. Maksudnya tidak ada kiblat mutlak siapa sebenarnya penganut Marxisme secara tulen. Karena saat Lenin menjadi presiden di Rusia, itu mengadopsi konsepsi Marx, tetapi menggabungkan antara militer dan dia menggabungkan antara bahwa semua hal, negara dan militer, bahwa semua hal itu harus diatur oleh negara, tetapi dengan militer. Makanya kenapa Lenin itu menjadi sangat diktator. Tetapi setelah Lenin tidak lagi menjadi presiden, diganti oleh Stalin, seluruh kebijakan Lenin itu dianulir oleh Stalin. Padahal mereka sama-sama satu kiblat. Itu menunjukkan bahwa ternyata di dalam konsepsi Marxisme itu tidak pernah ada satu kiblat mutlak. Tidak ada satu kiblat mutlak. Bahkan Nikita Khrushchev, presiden setelah Joseph Stalin itu juga membantah Stalin. Jadi
gagasan Marx diadopsi oleh Lenin, tapi menggabungkan antara negara dan militer. Sehingga yang kita kenal dalam terminologinya adalah Leninisme. Iya, iya. Ada gagasan Leninisme karena dia mengadopsi gagasan Marx, tetapi dia mengkonstruksi ulang dengan dengan mengkomparasikan dengan militer. Makanya kita kenal dengan Leninisme. Nah, ternyata tidak sampai di situ saja. Gagasan Marx itu tidak hanya berkembang di Soviet, di Rusia maksudnya. Dibawa ke Cina, diadopsi oleh Mao Zedong. Ya, Mao Zedong. Mao Zedong mengadopsi gagasan Marxisme bahwa ini bagus menjadi sebuah alat pemicu revolusi. Tetapi revolusi yang dimaksud oleh Marxis adalah borjuasi dan proletariat, begitu, di mana kelompok-kelompok pekerja itu melakukan perlawanan terhadap kelompok-kelompok borjuasi, kelompok-kelompok pemilik modal. Buruh, begitu maksudnya, kelompok-kelompok buruh. Nah, di Cina tidak ada pabrik, secara otomatis tidak ada buruh. Yang ada adalah petani. Makanya dia mengkonstruksi gagasan Marx menjadi gagasan petani. Makanya kita kenal dengan konsep Maoisme. Mao Zedong itu dia mengkonstruksi gagasan Marx menjadi Maoisme. Nah, Marx itu filsafat kritis. Makanya saya bilang tadi. Makanya sebahagian kita lebih banyak menghakimi daripada mengkaji. Lebih banyak menghakimi daripada mengkaji, menganggap komunisme itu sama dengan Marxis. Tidak, komunisme itu alat perjuangannya Marxisme. Nah, bagaimana dengan yang terjadi di Indonesia sampai dibuatkan TAP MPRS untuk melarang, bahkan Marxisme pun dilarang? Ya, ini yang saya bahkan seluruh buku-buku tentang Marxisme itu disita. Nah, sekarang begini. Bagaimana dengan Tan Malaka? Betul. Yang pahamnya agak sedikit dicurigai ke kiri. Bahkan dia membuat karya Madilo. Madilog, betul. Materialisme, dialektika, logika. Apakah kita mau menganggap bahwa dia tidak bertuhan? Dia tumbuh dan besar di sebuah pesantren, namanya adalah Datuk Sultan Ibrahim Tan Malaka, Sumatera. Hanya karena memiliki haluan ideologi politiknya kiri, bahkan dia menjadi ketua komunis internasional. Apakah kita menganggap dia tidak bertuhan? Nah, inilah kesalahan membaca sejarah. Kalau kita salah dalam membaca sejarah, maka kita akan salah melakukan sesuatu. Tadi kan yang saya bilang begitu. Jadi maksud saya, memang di peristiwa ke-30 SPK PKI bersalah, harus diakui itu. Tetapi apakah dia tidak memiliki sumbangsi terhadap bangsa ini? Punya. Sumbangsinya apa? Jelas sumbangsinya. Kalau bukan Khairul Saleh dan Soekarno yang menculik, salah satu di antara beberapa pemuda yang menculik Soekarno pada peristiwa Rengas Dengklok, saya kira tidak ada juga proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Karena peristiwa Rengas Dengklok, dan pemuda itu adalah orang yang berhaluan kiri, orang yang berhaluan komunis, Soekarno dan Khairul Saleh. Itu adalah orang yang punya jasa. Tan Malaka misalnya, jauh sebelum Bung Hatta membicarakan tentang konsepsi republik, jauh sebelum Soekarno bicara tentang bangsa dan negara, Tan Malaka sudah membuat buku Nahar de Republik. Dia sudah membicarakan tentang konsep bangsa dan negara jauh sebelum itu. Dan boleh jadi konsepsi pemikiran itu yang diasosiasikan Bung Karno dan Bung Hatta. Apakah kita mau menganggap bahwa mereka sama? Tetapi Tan Malaka, Datuk Sultan Ibrahim Tan Malaka itu adalah orang yang haram diperkatakan namanya. Sekalipun gelar kepahlawanannya itu tidak dicabut. Tetapi dia namanya itu dijadikan sebagai footnote, catatan kaki sejarah. Itu adalah produk-produk Orde Baru. Kan begitu. Itu yang kedua. Sama dengan Dipa Nusantara Aidit sebagai tokoh besar PKI, DN Aidit, kan begitu. Apakah itu atas perintahnya? Itu kan perdebatan panjang saya kira. Saya kira tidak bisa diselesaikan dalam persoalan ini. Makanya ada dulu idiom yang terkenal, ada diktum yang terkenal kalau mau masuk ke PKI. Tidak boleh korupsi dan itu tidak boleh korupsi. Itu Aidit yang bilang itu. Jadi dia adalah salah satu politisi yang paling melawan orang untuk melakukan korupsi. Itu Dipa Nusantara Aidit. Sekalipun dia punya idiom bahwa hancurkan 7 setan desa dan 3 setan kota. Dan salah satu dari 7 setan desa itu adalah kiai yang perlu dihancurkan. Itu hasil penelitiannya masuk ke desa-desa. Makanya memang PKI ini memusuhi umat Islam, kan begitu. Karena idiomnya adalah hancurkan 7 setan desa dan 3 setan kota. Dan di antara 7 setan setan desa itu adalah para kiai. Makanya tidak bisa dipungkiri kalau para kiai itu dibantai, dihabisi. Kan begitu. Ada banyak korban-korban kiai itu di Gontor, di Ponorogo, di Solo, di Surabaya, kan begitu. Itu adalah rentetannya, kan begitu. Tetapi ada nilai plusnya juga, kan begitu. Karena manusia tidak bisa kita menganggap bahwa seluruhnya buruk. Nah,
Kan begitu. Makanya saya ingat dengan catatan pinggirnya Gunawan Muhammad, hanya mereka yang pernah dicakar sejarah, hanya mereka yang pernah mengenal trauma, yang mengerti tentang batas manusia, bahwa manusia itu punya batas. Ini oke, kita memaafkan. Tetapi apakah peristiwa masa lampau itu, kenapa saya bilang kita memaafkan? Karena Buya Hamka saja memaafkan Pram. Bahkan Buya Hamka memaafkan Bung Karno, kan begitu. Sekalipun dia tahu betul bahwa Bung Karno adalah orang yang memenjarakan dia tanpa melalui peradilan. Sama dengan Pram, menuduh dia 2 kali bahwa tenggelamnya kapal Van der Wijk, novel Buya Hamka, itu adalah novel hasil plagiasi dari Volman Paluti, seorang penulis di luar negeri sana. Saya tidak tahu di tepatnya di mana, saya sudah lupa. Nah, makanya kita harus perlu bedakan antara komunisme dan marxisme dan leninisme sebagai sebuah diskursus ilmiah yang harusnya masuk di dalam kantong-kantong ilmiah, masuk di dalam kantong kampus. Nah, yang ketiga yang saya ingin sampaikan, rancangan undang-undang HIP, haluan ideologi Pancasila, itu kembali digemakan, kembali digaungkan. Itu tadi yang saya bilang. Kalau umat Islam punya ketakutan terhadap peristiwa masa lampau, jangan dipantik lagi, jangan disirami bensin lagi. Haluan ideologi Pancasila itu kenapa ditolak oleh purnawirawan TNI, oleh mantan-mantan TNI, bahkan kelompok-kelompok Islam yang tahu betul, tahu persis peristiwa yang terjadi di antara 1926 sampai 65, itu pasti menolak. Dan masih banyak kok saksi hidupnya. Masih banyak yang hidup, Babe Ridwan Saidi misalnya, Prof. Salim Said misalnya, atau Kiflan Zain. Itu kan orang-orang yang sangat ngotot untuk menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Karena di situ ada upaya pengkultusan. Ada upaya pengkultusan dan ada upaya untuk mengembalikan gagasan Nasako. Kalau ada upaya untuk mengembalikan gagasan Nasako, secara otomatis kita mengakomodir kembali bahwa PKI itu legal. Dan secara otomatis sampai MPRS itu batal kan begitu. Nah, kenapa saya batasi tadi bahwa membicarakan Daulah Islamiyah, DITI itu beda konteks. Maksudnya saya itu konteksnya berbeda. Karena DITI, Permesta, PRRI itu berbeda haluannya. Dia tidak ada upaya untuk mengkudeta pemerintahan, tidak pernah sekalipun melakukan pemberontakan. Pemberontakan itu dilakukan karena pemimpin pada waktu itu dianggap terlalu dekat dengan komunis. Kan begitu. Dianggap terlalu dekat dengan komunis dan tidak tahu berterima kasih terhadap kelompok-kelompok Islam yang punya jasa besar, bahkan ridho dihilangkan beberapa hal, kan begitu, dihilangkan beberapa hal asalkan tetap menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Dan itu terjadi sekarang. Dan ini yang sangat menarik. Ya, ini yang sangat menarik di diskusi kita pada kesempatan kali ini adalah peristiwa masa lampau itu terjadi, dan ini sangat erat dekat dengan kepemimpinan di bangsa ini. Ini yang saya ingin tanya lebih jauh lagi, lebih seksi lagi. Pertanyaan saya adalah, apakah memang pemimpin kita sekarang neo-komunisme? Karena beberapa peristiwa hukum, beberapa peristiwa politik ini kalau kita tarik sejarahnya, kalau kita tarik ke masa lampau, maka ya saya kira tidak salah juga kalau kita berpikir bahwa ada keterkaitan erat. Misal contoh ya, penetapan 1 Juni menjadi hari lahir Pancasila. Dan ini justru sangat bertentangan dengan sejarah justru. Dan ini sudah ditetapkan dalam TAP MPR kalau saya tidak salah. Dan itu justru bertentangan dengan sejarah. Kenapa? Karena justru Pancasila itu sah dan menjadi salah satu falsafah dan ideologi bangsa pada pasca proklamasi di 18 Agustus 1945. Tapi ditarik lebih awal lagi bahwa ini 1 Juni. Dengan menghadirkan bahwa ini merupakan gagasan Soekarno. Apakah ini memang satu bukti bahwa ada keberpihakan terhadap sejarah masa lampau, yaitu lahirnya komunisme di new komunisme sekarang ini? Saya kira kita butuh kajian panjang. Ya, butuh waktu yang berbeda untuk menyampaikan hal itu. Butuh waktu. Yang pastinya kalau yang tadi itu yang kita bicarakan soal bagaimana kelahiran Pancasila, saya sudah sampaikan. Saya sudah pernah sampaikan bahwa Pancasila itu mitsaqun ghalidh. Dia adalah kesepakatan agung. Dia adalah kesepakatan agung untuk kehidupan bersama yang akan datang. Kan begitu. Itu diskursusnya agak sedikit berbeda kalau kita mau cerita panjang lebar. Yang pastinya kalau saya selesaikan persoalan hak asasi manusia terkait pasca gerakan 30 September dan seluruh hal yang terkait dengan hal itu, silakan selesaikan.
Karena akses untuk menyelesaikan itu sudah banyak literaturnya, sudah banyak literaturnya, bahkan CIA sudah membongkar ada keterlibatan dia di dalam gerakan 30 September. Wow. Bahkan 60-70% dokumen-dokumen CIA-nya itu sudah bisa diakses. Makanya tadi saya bilang ada faktor eksternal yang mencoba mengagitasi antara dua kelompok anak bangsa di dalam bangsa ini. Nah, kalau menyelesaikan proses itu, problem bangsa masa lampau itu, bukan justru kita menghadirkan masalah baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya dan bagaimana caranya menyelesaikan itu, sedangkan fakta sejarah menunjukkan kepada kita bahwa memang ada permulaan sehingga ada bangsa. Itu tadi saya bilang tadi ada analoginya. Jika kita mau menyelesaikan permasalahan pasca G30 SPKI, bagaimana dengan sebelum G30 SPKI? Apa diselesaikan juga dan dengan cara apa? Iya, itu maksudnya selesaikan persoalan hak asasi manusia itu tadi. Selesaikan itu adalah tanggung jawab pemerintah kita karena fasilitasnya sudah lengkap untuk menyelesaikan itu. Nah, saya kira yang terakhir juga ya kita butuh waktu untuk membicarakan persoalan tadi 1 Mei, 1 Juni dan lain sebagainya, tentang Pancasila, tentang Daulah Islamiyah dan lain sebagainya. Saya kira itu butuh diskursus tersendiri. Tapi yang pastinya ya kita selesaikan aja persoalan-persoalan itu karena bagaimana caranya menyelesaikan itu? Justru peristiwa itu akan semakin jelas terlihat kalau kita berjarak waktu. Karena banyak literatur pendukungnya, banyak saksi-saksinya yang bisa kita jelaskan, banyak penelitian-penelitian yang bisa kita lakukan. Tapi maksudnya adalah cara menyelesaikan itu apakah dengan menghukum orang yang berkaitan dengan itu, sedangkan ini kan jaraknya sudah sangat jauh dari peristiwa sejarah. Ya, saya kira itu persoalan hukumnya. Itu persoalan hukum. Itu maksudnya kalau dia mau harus dipidanakan karena persoalan masa lampaunya, saya kira itu soal yang berbeda, yang pastinya itu perlu diuraikan agar generasi tahu. Karena pilihan untuk membungkam sejarah itu selamanya tidak benar. Kan begitu. Hanya untuk mempertahankan keutuhan bangsa, kan begitu? Iya, betul. Kan pilihan untuk membungkam sejarah yang valid itu sepenuhnya tidak selamanya benar. Kan begitu? Iya, nah, justru di akhir akan menghasilkan masalah baru. Iya, maksud saya generasi tidak tahu bahwa pernah terjadi peristiwa itu, sekedar memperingati, meluapkan dendam, kan begitu. Nah, kalau kita mencoba meneliti lebih jauh, jangan sampai ini jadi persoalan Sunni Syiah ini barang. Kok sampai masuk ke situ? Iya, jangan sampai jadi persoalan Sunni Syiah ini kalau kita menguraikan lagi ini G30 SPKI dengan kelompok Islam, kan begitu. Maksud saya ya kita rekonsiliasi saja, selesaikan persoalan itu dengan rekonsiliasi, kemudian menjadikan itu sebagai ibrah, jangan pernah terulang lagi dan jangan membuka peluang untuk peristiwa itu terulang. Nah, saya pikir rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu adalah ruang baru untuk membuka peluang itu kembali menganga. Karena umat Islam punya trauma terhadap peristiwa itu. Nah, sebagaimana penelitian seorang di Australia, Greg, bahwa pemerintah Indonesia itu memang terbukti Indonesia ini bukan pemerintah Indonesia ini terbukti mempersekusi umat Islam. Itu penelitian yang dilakukan orang di Australia. Wow. Terbukti mempersekusi umat Islam. Saya kira kan melabeli orang radikalisme itu persekusi secara nonverbal, kan begitu. Sekalipun tidak semua orang itu radikal, kan begitu kira-kira. Nah, saya kira kalau tidak bisa tadi sebagaimana di awal saya sampaikan, kalau ada orang yang menganggap Islam itu musuh, ya komunis. Tidak bisa kita salahkan orang berpikir seperti itu. Apakah komunis itu bangkit karena ada orang yang mempersekusi Islam? Ya saya juga tidak tahu. Toh faktanya ada buku. Dia menuliskan saya bangga menjadi anak komunis. Wah, saya bangga menjadi anak PKI. Saya bangga menjadi anak PKI. Saya kira itu seorang politisi yang tuliskan itu. Dan pengakuannya bahwa ada 20-an lebih anak PKI yang ada di parlemen, kan begitu. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa pemimpin sekarang dan banyak orang yang duduk di kursi kepemimpinan, kekuasaan adalah orang-orang berafiliasi. Tidak menutup kemungkinan. Ya, jika ada tulisan itu. Saya kira saya juga tidak berani menduga seperti itu. Saya juga tidak berani menduga ke hal itu. Yang pastinya ya memang terbukti ada orang yang menulis bahwa dia bangga menjadi anak PKI, kan begitu. Ditambah rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini bisa terhubung dengan nasionalis, komunis dan agamais sebagaimana gagasan Bung Karno, kan begitu tadi. Dan kalau itu adalah lem perekat
untuk merekatkan kembali antara kelompok Islamisme dan kelompok nasionalis dan kelompok Islamisme, kan begitu. Nah, saya kira waktu saat itu memang Bung Karno terlalu nasionalis dia. Nah, tapi kalau orang terlalu nasionalis itu bisa berimplikasi kaufinisme. Itu bahayanya. Saya kira demikian. Yang Budiman, kita ini adalah session terakhir kita, dan kita ingin mendengar dari diskusi-diskusi panjang tadi, apa nilai-nilai yang perlu kita ambil dalam ikut memikirkan kejadian sejarah masa lampau dengan kaitannya kita di masa sekarang ini. Tetap di BD Casting sesaat lagi. Baik, masih tetap di BD Casting. Kita bahkan hampir lupa jika ternyata kita sudah membutuhkan waktu yang panjang. Artinya sudah ada waktu yang sangat panjang untuk kita jadikan ini sebagai waktu dialog. Tapi saya kira justru ini semakin membuka nalar kita, justru ini semakin memantik semangat kita untuk mempelajari sejarah lebih jauh lagi. Oleh karena itu mungkin diskusi kita tadi, beberapa hal yang sudah dipaparkan, kita ingin lebih terperinci dan lebih memetik buah dari hasil diskusi tadi. Saya kira gini, adakah closing statement dari diskusi kita tadi terkait dengan komunisme dan PKI, G30 SPKI, dan peringatan-peringatan terhadap itu, fakta sejarah juga yang berkaitan dengan itu, juga hal-hal yang terjadi belakangan ini. Saya kira apa yang bisa kita petik dari diskusi tadi mungkin bisa diurai dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalau saya yang pertama adalah kita harus mengaktifasi nalar kita, nalar cara berpikir kita harus terbuka cakrawalanya. Karena kalau cakrawala kita seperti katak dalam tempurung, maka kita pasti akan menganggap bahwa komunisme itu Marxis. Oh, itu dulu yang harus dibedakan. Apakah saya membaca Syekh Abdus Salam, peraih Nobel yang penulisan Hot Boy, saya adalah Ahmadiyah karena dia seorang Ahmadiyah? Apakah ketika saya membaca karya-karya orang Ahmadiyah, saya adalah Ahmadiyah? Apakah ketika saya makan French chicken, saya menjadi kapitalis? Apakah ketika saya membaca Marx, Lenin, Leo Tolstoy, saya baca tentang Mao Zedong, bahkan seluruh isu turunan Marxisme sampai di Amerika Latin, Alabatisme dan lain sebagainya, apakah saya menjadi orang komunis? Kan tidak. Maksud saya, silakan kita buka cakrawala berpikir kita dan menerima bahwa ternyata ada satu filsafat kritis yang bernama Marxisme, dengan kitabnya yang berjudul Das Kapital, kan begitu, sampai dengan manifesto komunisme. Itu yang pertama. Yang kedua, peristiwa G30 SPKI memang tidak bisa kita bicarakan secara cepat, karena itu adalah peristiwa yang banyak sekali tarik menariknya. Yang pastinya selain dia faktor internal, ada faktor eksternal yang mempengaruhi hal itu. Itu harus kita akui. Yang kedua, selain dari faktor internal dan eksternalnya, juga peristiwa itu adalah mata rantai dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Bahkan HMI juga mengambil peran penting dalam menumpas itu di Madiun, kan begitu. Bahkan menjadikan latar belakang HMI sebagai latar belakangnya itu salah satunya karena PMY, ada organisasi kemahasiswaan di Yogyakarta itu berhaluan komunis, kan begitu. Itu salah satu latar belakang berdirinya. Makanya kalau dianggap itu sebagai ancaman hari ini, ya saya kira itu juga penting. Kenapa? Karena tidak ada ideologi yang benar-benar mati. Karena ideologi itu adalah cara pandang manusianya, bukan cara pandang negara. Kan begitu. Jadi sepanjang manusianya itu masih hidup, maka saya yakin pasti ideologi itu masih akan bertumbuh. Kalau orang dilarang untuk membicarakan tentang khilafah, maka larang juga orang membicarakan tentang komunisme. Kan begitu. Kalau orang dilarang untuk menuliskan komunisme, saya kira fair juga kalau orang dilarang membicarakan tentang khilafah, itu fair. Tapi kalau hanya dilarang membicarakan tentang khilafah tapi tidak dilarang membicarakan komunis, itu pasti terjadi kesenjangan, terjadi chaos di masyarakat kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira saya teringat dengan, tadi saya sampaikan, saya teringat dengan catatan pinggirnya Gunawan Muhammad. Kalau tokoh sekelas Buya Hamka saja bisa memaafkan Bung Karno dan memaafkan Pramodia, kenapa kita tidak bisa memaafkan atas peristiwa-peristiwa masa lampau yang kita sendiri tidak terlibat langsung? Kita hanya mendapatkan saripati pemikiran yang justru bisa jadi itu tidak benar.
Karena sejarah itu ditulis berdasarkan selain ada tendensi penulisnya, tergantung kepada siapa penulis itu berkiblat, kan begitu. Jadi sejarah itu, makanya sejarah itu hanya sejarah saja yang bisa menjelaskan tentang dirinya, hanya sejarah saja yang bisa menjelaskan tentang otentifikasi. Sejarah itu hanya sejarah. Kalau manusia mau mencoba menuliskan tentang sejarah, maka saya yakin dan pasti tendensi, kepentingan, dan haluan dirinya itu akan ikut masuk ke dalam situ. Makanya Gunawan Muhammad bilang hanya mereka yang pernah mengenal trauma, hanya mereka yang pernah dicakar sejarah, yang mengerti tentang batas manusia, yang mengerti tentang bahwa manusia itu punya batas, kan begitu. Nah, kita bukan hakim yang sesungguhnya, karena di ujung sana Tuhan Maha tahu. Makanya salah seorang Syahrul Nizam Abu Talib menuliskan, sejarah itu dicatat bukan untuk didendami, tapi untuk diwarisi kepada generasi berikutnya, agar dia tahu ada peristiwa masa lampau yang begini, begini, dan begitu. Saya kira begitu. Pemirsa, kita telah mendengarkan closing statement yang disampaikan oleh kita anggap sebagai guru besar. Karena beliau banyak tahu tentang sejarah, beliau juga pernah menamatkan Das Kapitalnya Marx. Oleh karena itu tidak salah jika hal ini kita bisa jadikan referensi cara berpikir kita atau referensi diskusi kita ke depannya. Dan saya menutup jumpa kita pada kesempatan kali ini dengan satu ungkapan. Satu ungkapan yang kita banyak temukan dalam literatur Islam. Ini merupakan bahasa atau penyampaian yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Apa ungkapannya? Tulislah Tulislah. Saya lupa. Ceritakan sebuah cerita untuk anak-anakmu kelak, sebelum engkau tahu akan lahir dari benih dan rahim siapa anak-anakmu itu. Karena hidup adalah cerita, dan barang siapa yang tidak mampu menciptakan sebuah cerita, maka ia seolah-olah tidak pernah hidup di dunia ini. Ali bin Abi Thalib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.